if you taking care of business, business will taking care of you. Business itu kan customer, supplier, dan tim ya. Iya pasti nggak. Taking care dulu semuanya. If you taking care customer, taking care business, taking care tim, taking care di sekitar sosial, itu pasti semua orang bisnismu juga akan taking care juga. Halo guys, welcome back to channel Cendana Pritama. Nah, kali ini aku sudah bersama salah satu seorang pengusaha kuliner yang sudah ibaratnya melalang buana ya di Kota Solo, Mas Aga Jalil. Hai, halo Mbak Abda. Ada gimana? Alhamdulillah baik, sehat. Sini naik apa tadi? Kesini naik helikopter ya. Oh, gitu Jadi ya. helikopternya saya tadi terjun payung, Oh, iya. langsung ke lantai 3 depan. Lepas sandalnya di atas gitu ya? Iya, kebetulan kan tadi emang erupsi gunung berapi kan Mbak. Nah makanya saya kata staf protokol saya itu bilang, ada saya ke helikopter aja mas biar aman, biar nggak kena debu. Aduh. Nggak bercanda Mbak. Ya, Tadi naik debu di sini. oh ya Mas Aga, ini kan Mas Aga udah lama banget ya ngurus di kuliner, buka usaha ibaratnya jadi kayak usaha kuliner. Bisa diceritain nggak gitu awalnya itu gimana sih waktu usaha kuliner? Awalnya itu dulu waktu 2013 Mbak. Jadi 2013 saya bersama teman saya itu bikin semacam resto cafe. Jadi restoran tapi ada cafe. Konsepnya itu Skandinavian food. Karena waktu itu saya tergila-gila sama budaya UK, budaya dari British. Nah, maka dari itu makanannya sudah saya adopsi. Nah, waktu itu saya belajar, akhirnya saya bikin restoran, cuman kurang dari nggak nyampe setahun sudah tutup. Karena waktu itu saya modal nekat. Waktu itu modal nekat, saya punya uang besar lah waktu itu. Dan ya lumayan kalau menurut saya lumayan banyak waktu itu saya alokasikan ke bisnis itu, cuman karena saya tidak tahu manajemen, saya tidak tahu soal entrepreneurship, saya tahu hanya bagaimana cara membuat tapi tidak bisa bertahan, akhirnya itu tidak sampai setahun sudah tutup waktu itu. Pertamanya ditutup dan namanya Kalmar. Ya, Bang familiar sih? Kayaknya sih mungkin ya. Namanya Kalmar. Jadi Kalmar itu nama pertamanya adalah restoran Skandinavian food dulunya. Makanya Kalmar itu kan dari bahasa Perancis yang artinya kalem. Nah, Aku pakai katanya kalem gitu, kalmer. ya, karena waktu dulu saya itu panikan Mbak. Oh wah. Ya, jadi dulu saya sama partner saya dulu waktu 2015 dia orangnya santai, saya orangnya panikan. Nah waktu itu dia untuk kalem lah gitu ya. Udah semua itu ada jalannya, semua itu pasti ada jalannya. Nah saya bersama dia itu saya menemukan ilmu baru, yang namanya ilmu kalem atau ilmu tenang, ilmu ketenangan jiwa. Dan ketika kita tenang, semua akan bisa masalah akan bisa terhandle, teratasi dengan sendirinya. Karena apa? Kalau kita berusaha rusuh panik itu pasti apa namanya masalah akan menjadi tambah masalah. Makanya itu saya udah kalem aja lah. Waktu itu saya cari tahu kalau bahasa Prancisnya apa? Oh kalmar, oh bagus juga nih kan. Jadi nama sebuah brand. Oh kalau kalmer berarti ini ya. Dulu kan pernah buka apa nih? Lanjut nggak? Akhirnya berlanjut dalam bentuk usaha yang lain, yaitu Taiti. Kan udah tahu kan di jalan itu pasti kan ada kabar, gerobatan gitu kan. Nah itu asal muasalnya dari situ. Dan itu saya di tahun 2013, tepat 7 tahun yang lalu saya bikin kabar. Cuman setelah jadi Taiti itu saya di tahun 2015. Kenapa Taiti? Kenapa enggak sate taichan atau apa gitu lah ya? Taiti. Kenapa kok Taiti? Karena dulu waktu itu saya bikin Taiti sama teman saya, ya akhirnya waktu itu wah ini menarik kan, karena apa? Pasar seperti itu belum ada minuman di dalam kemasan cup yang pakai susu. Teh susu yang enak itu dulu belum ada kan? Hanya teh tarik kan dulu. Terus akhirnya itu kita diferensiasi apa nih, teh Thailand kita bikin
kita R&D selama kurang lebih 6 bulan setahun, akhirnya jadilah tadi. Tapi itu ada urusan tata boga atau gimana gitu ya Mas? Sebenarnya enggak sih, enggak. Cuman belajar kan, cuman enggak. Dulu saya basicnya malah urusan akuntansi. Saya dulu sebelum akuntansi, saya kuliah di perfilman di Institut Seni Indonesia Surakarta. Sama ya? Iya, jauh tapi kakak tingkat lumayan tua ya. Jadi saya cuma 2 tahun di situ. Karena apa? Karena saya kuliah di 2 jurusan waktu itu. Saya 2 tahun itu kenapa? Karena saya dapat beasiswa dan saya menikmati beasiswa itu. Nah, lalu di tahun kedua saya keterima di perpajakan UMS. Waktu itu akhirnya saya harus memilih karena tabrakan terus nih jam kuliahnya. Akhirnya saya milih yang perpajakan karena orang tua milihnya udah ke situ aja lah. Kalau di sini kan kita masih belum tahu ke depannya seperti apa. Nah, kalau yang di perpajakan kan kalau kita mau kerja dan jelas kerja aja bisa gitu kan pemikiran orang tua saya. Akhirnya saya ikut aja kata orang tua. Ke perpajakan lulus ke akuntansi S2-nya ini di UMS tapi saya belum masuk. Jadi cuma daftar doang, bayar, terus S2-nya ini belum masuk. Kalau S2-nya juga perpajakan? Enggak, manajemen. Oh, manajemen. Tetap ekonomi. Keseluruhannya. Karena waktu itu dapat beasiswa di University of Western, cuman saya nggak enak tinggal keluarga. Nah, punya anak kecil, ya masih pengen mainan sama anaknya. Akhirnya saya cancel dulu S2 di Australia. Terus akhirnya saya S2 di luar negeri. Dekat rumah lah. Nanti kalau anaknya udah gede dan bisa dibawa mungkin nanti aku mungkin S3-nya nanti akan ke Western University of Australia. Ambil manajemen bisnis gitu? Ya, manajemen tetap aja itu. Ya, karena kalau selain itu nanti ngulang lagi kan, lama. Ya, saya pengen yang cepat, saya dapat ilmunya, saya dapat kemudian gelarnya. Ya sudah, saya kembali ke Indonesia terus untuk memasukkan UMKM gitu. Tujuan saya. Klise sekali ya. Oh iya Mas, Ya. ini kan Thai itu termasuk salah satu kuliner kuliner tren kayak gitu. Nah, kalau dari Mas Abi sendiri perspektif tentang kuliner seperti itu kayak gimana? Oke, jadi kuliner menurut saya bagi dari 3 tahapan atau 3 bagian, yaitu kuliner hype, kuliner yang sudah edik, dan kuliner tradisional atau sudah menjadi tradisi. Nah, kuliner yang hype yang langsung sudah menjadi tradisi itu seperti Mbak tahu ada sushi. Iya. Setiap kampus, setiap mall pasti ada warung sushi. Tapi sushi kan bukan dari Indonesia. Kenapa kok bisa jadi tradisi di sini? Ya, karena sudah saking yang namanya kalau bahasa Jawanya kulino. Sudah terlalu sering ada sushi di sini. Dan ramen dan sebagainya itu kuliner hype yang menjadi tradisi. Jadi dia hype terus dia menjadi habit orang-orang. Wah, kalau mau makan sushi yuk, atau makan mie ramen yuk, atau kalau hujan makan mie ramen. Nah, itulah. Nah, Thai tea. Kenapa kok Thai tea itu saya tekuni dari awal? Karena apa? Thai tea itu sekarang sudah menjadi habit. Orang minum di dalam cup atau di dalam kemasan pasti Thai tea. Di samping ada banyak banget, ada yang tea, ada yang kopi atau apa. Cuma brand yang paling firm untuk saat ini adalah brand minuman di dalam cup ya, itu Thai tea. Maka dari itu saya memilih Thai tea karena pasar promosian yang gede itu kita masih belum seluruhnya bisa meraup pasar itu. Jadi pasarnya itu masih besar. Tapi nggak takut tumbang gara-gara yang sekarang boba? Nah, boba itu kan sebenarnya dulu udah hits duluan kan. Tahun 2007, 2008 itu kalau di SGM saya itu pasti beli boba, itu namanya Niagara kalau misalnya. Nah itu udah hype dulu, tapi sempat lama itu dia nggak ada kabar. Nah baru dewasa ini terakhir ini dia masuk ke Indonesia lagi, terus hits lagi karena saya telusuri karena memang ini dan langsung dan disupport langsung oleh pemerintah Taiwan. Itu sampai bikin
apalah, pasti di sini lah atau apa. Nah, makanya di lagi. Nah, terus ini Mas Aga, berarti nggak apa ya, pastinya kan ada satu trik macam apa gitu biar kita apa bisnisnya Mas Aga itu nggak tumbang gitu gara-gara. nah, trik ya, tips and trick ya, tidak tumbang terhadap perkembangan zaman. Jadi tipsnya itu sebenarnya simpel. Kita tuh kuatin diferensiasi di apa servis. Kalau kita servisnya udah kuat, udah bagus, udah benar, pasti orang akan milih ke kita dan perluas jaringan, perluas link, perluas koneksi. Katakanlah Mbak jualan sendal, padahal di katakanlah di tempat lain jualan sendal juga lebih murah. Nah, tapi kenapa kok saya tetap milih dia ke Mbak Anda? Karena Mbak saya kenal Mbak Anda, Mbak Anda servisnya saya lebih bagus. Kalau dibahas ini lebih unik, sedikit lebih tidak lebih simpel mungkin daripada kompetitor. Saya kan lebih tertarik ke bidang pertama. Jadi perkuat saya. Berarti mungkin itu bisa jadi salah satu value juga dari bisnisnya Mas Aga. Betul, maka dari itu kita bikin satu divisi khusus namanya kelas. Plaza Kuliner Support System. Nah, itu mungkin satu-satunya di Solo ya, di perusahaan Gades yang mempunyai support system seperti itu. Jadi apapun keluhan dari mitra atau customer itu lanjut dan kita tidak lagi. Nah, terus apapun komplain atau mungkin pasti ada komplain itu pasti. Cuma cara kita menyikapinya yang beda. Kalau misalkan yang lain itu komplain atau mungkin keluh kesah kita nggak ditanggapi, kalau kita ditanggapi. Nah, malah kita, oke, kalau misalkan penjualannya turun, tapi nggak menurut penjualan turun dong. Penjualan yang ramai sekali orang juga bingung, ini gimana cara handle? Nah, caranya gimana ya supaya manajemen bahan baku supaya tidak habis di luar. Nah, maka dari itu kita adakan hal-hal seperti itu di kelas Plaza Kuliner Support System. Jadi satu-satunya di kota Solo. Tapi kalau usahanya Mas Aga ini apa dari Plaza Kuliner ya? Itu ada apa aja sih kalau itu? Di Plaza Kuliner sebenarnya ada 11 brand total. Cuman kita baru aktif di 3 brand ini. Yang lain kita istirahatkan sambil menunggu pembangunan pabrik selesai. Jadi kita sedang bikin satu pabrik khusus untuk untuk kebutuhannya kita yang lebih besar. Nah, itu kalau sudah oke, baru kita on-kan lagi ke 11 brand kita dulu. Nah, kalau kita yang 3 brand ini ada Kalmer, ya, terus ada Parfum yang minuman pakai yang itu susu probiotik, minuman buah pakai susu probiotik. Lalu ada Touche Coffee yang akan kita rebranding menjadi kopi calon tertua. Kopi calon tertua, ya, like calon tertua. Yes, itu pelajarannya. Nah, lalu kita juga akan mengeluarkan boba juga karena pasar boba masih akan terus meningkat sampai akhir tahun. Namanya boba gas. Nah, cuman itu nanti kita akan juga berbeda daripada boba yang lain. Boba kita lebih unik, yaitu lebih unik dan juga taste kita unik, different dari boba-boba yang di pasar. Oh iya, itu kan tadi ada 11 brand ya Mas. Yeah. Gila, apa sih? Pusing banget gitu. Itu kendalanya apa aja sih? Kalau kita bisa kasih tahu lah sama teman-teman. Yang namanya pengusaha itu pasti pusing kan? Okay. Pasti. Makanya kalau teman-teman yang di luar sana itu yang pengen jadi pengusaha, kalau dipikir 2 kali, mungkin 10 kali, karena pasti kalian itu akan lebih susah gitu ya. Di awal ya. Cuman untuk mencapai financial freedom itu harus menjadi seorang pengusaha secara seutuhnya. Tidak bisa tidak bisa kamu bekerja, kamu terus buka usaha, terus sebenarnya tidak bisa. Cuma sekarang ada caranya. Gimana? Cuma sekarang ada caranya. Nah, saya itu dulu ya. Saya jelasin dulu apa itu financial freedom. Financial freedom itu adalah ketika posisi kamu itu tidak melakukan apa aja nganggur tapi dapat duit. That is financial freedom. Tidak melulu kamu punya ratusan miliar, tapi ketika kamu tidur kamu dapat masukan 100.000, 200.000, 1 juta omset tiap hari, itulah financial freedom. Kamu tidak melakukan pekerjaan,
Cuma yang paling bagus itu apa? Kamu yang kerja, kamu yang usaha. Kalau menurut saya, usahanya seperti apa? Pekerjaannya seperti apa? Sekarang gini, katakanlah pekerja, mana bisa usaha? Nah, orang saya tuh kehidupannya di kantor terus, ya kan? Seperti Mbak Ambar seorang kreatif director, bahkan mungkin sampai malam tuh. Bagaimana usahanya? Jadi tidak ada waktu untuk usaha. Nah, maka dari itu saya kembali lagi jelaskan financial freedom itu ada 3. Satu menjadi seorang pengusaha, yang kedua menjadi investor, yang ketiga pembeli usaha atau pembeli bisnis yang kita bebaskan atau kita pengelola bekerja. Nah, 3 itu pengusaha itu pastilah sangat susah sekali. Kedua investor, mau duit berapa kita investkan? Kalau kita masih nyari uang, kalau kita punya anak sultan punya 10M, oke invest aja kemana kamu bisa gitu kan. Yang ketiga, nah ini yang paling relevan untuk saat ini, beli aja bisnis franchise. Kayaknya udah mulai menjurus kemana-mana ini. Ya, tapi itu orang harus tahu, Mbak. Ini kan harus tahu, karena kebanyakan mindset orang itu salah. Nah, makanya di program saya di komunitas saya itu revolusi mindset itu akan dijalankan dengan cara seperti ini. Kamu kerja aja. Kerja itu apa? Untuk membantu orang banyak juga. Iya, kamu jadi PNS satu negara. Kamu pegawai bank, kamu membantu nasabah-nasabah yang membutuhkan modal atau mungkin yang membutuhkan uangnya akan disimpan. Sebenarnya bekerja itu pahala. Jangan dibuat itu dosa karena apa? Di situ kamu sambat, terus kamu tidak mau mendengarkan kata atasanmu, tidak bisa membaur, tidak bisa sosialisasi. Yang salah kan sebenarnya kita sendiri. Iya, nah, maka dari itu jangan pernah teman-teman itu tolong ya dicatat ya, keluar pekerjaan cuma gara-gara pelarian terus kalian jadi seorang pengusaha. Aku pengen jadi pengusaha, saya resign. No, itu salah besar. Sukseskanlah dulu usaha kamu di perusahaan tempat kamu bekerja, baru kamu pikir bisa mensukseskan usahamu sendiri. Karena apa? Usaha di tempat kamu bekerja kan udah jalan tuh. Itu aja kamu gagal, soal kamu pengen usaha sendiri, gitu kan? Soalnya biar juga dong pastinya. Padahal bikin usaha sendiri, mulai dari A sampai Z, kamu harus pikirin itu semua dan ngatur itu semua. Sedangkan di tempat kamu bekerja, kamu cuma tinggal pikirin dan mengerjakan satu job desk saja, yang job desk pekerjaan. Oke, bisa dipahami? Sangat paham. Jadi jangan sebagai pelarian nih teman-teman. Kamu gak usah jadi pegawai itu nggak asik gini. Jadi pengusaha aja. Ketahuilah teman-teman, pengusaha itu lebih asik. Karena kita mentalnya tuh harus makan dari itu. Kerja 24 jam juga ya. Nah, agak pernah 24 jam. Yang lainnya pada holiday, kamu pasti kerja. Kelihatannya enak, mana-mana gitu. Jadi kita kerja. Iya, betul. Kayak ini saya ke luar kota ya bikin kerjaan. Gak bisa holiday. Maka dari itu teman-teman, biarlah yang berat jadi pengusaha itu saya saja. Saya mengirim. Cukup serahkan lainnya Iya. ke Mas Aga. Iya. Kalau pengen jadi seorang pengusaha, franchise saja. Franchise kemana? Lihat dulu dong perusahaannya seperti apa. Lihat dulu backgroundnya pengusahanya seperti apa. Nah, dia udah capable belum di bisnis franchise. Jangan cuma pameran sekali terus di franchise. Nah, itu kadang-kadang orang yang bikin sentimen negatif terhadap franchise atau kemitraan. Yang paling terpenting itu juga cara treatment konsumen. Nah, itu. Kita udah punya kelas online support juga. Jadi coba dilihat di www.kelasonlineindonesia.id. Di situ komplit banget teman-teman pegawai ataupun apapun yang pengen punya usaha tapi bingung usaha apa, silahkan cari di situ mulai dari food. Sekarang ini ya linknya ya. Boleh sekali nanti ya di sini. Iya. Di sini ya. Iya, ditulis aja. Kelasonlineindonesia.id. Nah, di situ. Nah, jadi teman-teman jangan pernah terus akhirnya jadi down gitu, saya mau gini jangan. Malah justru kalian tambah semangat kerja. Kalau yang sudah pengusaha seperti apa? Tambah pemasukan dengan cara apa? Buka usaha baru yang apa? Usaha baru yang kira-kira sudah tersistem dengan baik, sudah punya sistem yang baik, sudah punya brand yang kuat. Seperti apa? Seperti kapal, seperti sabun. Pokoknya brandnya Plaza Punya Indonesia coba dilihat dulu kan. Nah, jadi teman-teman yang bekerja pengen punya tambahan usaha,
Ya, itu tadi yang sudah positif, silakan aja ke kami, ke Polres Indonesia, kemudian Bapak nanti dilihat ya dulu lah. Kamu kerja, duit masuk atau di HP ada GoPay masuk, wah hari ini transaksi sekian. Kamu tidur, ada transaksi sekian. Tinggal ngetik-ngetikin aja ya. Ya, kamu dapat gajian, kalau yang foto ya tinggal gajian itu utuh kasihkan ke istri gitu kan. Kalau yang cewek ya dibikin sendiri gitu. Iya, bulan pas, bulan apa itu kan enak. Nah nanti untuk operasional, untuk keluarga, untuk juga anaknya bisa pakai dari usaha itu. Intinya kalau mau belajar bisnis, cobalah franchise. Ya, juga franchise, tapi juga dilihat juga franchise yang perusahaannya capable dan expertise di bidangnya seperti pasar modal Indonesia. Berarti ini dari penjelasannya Mas Angga tadi nih ya, kesimpulannya mindset berbisnis itu seperti apa sih? Kesimpulan mindset berbisnis, bisnis itu mindsetnya harus good mental yang kuat. Jangan pernah baper. Misalkan kita punya apa, terus diduplikasi orang lain, terus kita baper, marah-marah, akhirnya menggerogoti diri kita sendiri. Iya benar. Gitu. Akhirnya malah jadi kita usahanya terombang-ambing karena kita mikirin kompetitor. Iya lah kompetitor sendiri kita. Fokusnya jadi kemana-mana ya. Iya, bisnis itu harus mentalnya kuat. Nah, mungkin untuk itu sudah mau selesai belum sih? Hampir ya? Ada acara nggak kira-kira nih Mas Angga? Kalau untuk podcastnya Mbak Ambar sih acaranya saya cancel semua deh. Nah, mungkin ya itu aja sih teman-teman. Kalau pengen usaha, ya jangan pernah kalian ekstrim langsung keluar dari pekerjaan, jangan. Banyak kok kita, salah satunya dari salah satu bank swasta, dia itu punya satu outlet counter ya di daerah Genta misalnya. Sekarang udah memiliki 4. Dia juga masih kerja juga, tapi dia sekarang kemarin tuh gimana lagi umroh gitu kan. Hanya umroh itu sudah bukan hal mewah lagi bagi dia gitu. Nah, teman-teman juga seperti itu bisa. Ada juga salah satu mitra kami beli mobil untuk istrinya untuk jazz. Wah ini yang langsung dari usahanya ini Mas Bang, terus sampai sekarang masih ditambah juga, masih bagus juga. Jadi kalau kalian usaha jangan pernah mulai dari nol. Karena kalau kamu ke Jakarta, ngapain bangun jalan? Ngapain jalan tol aja, gitu kan? Gitu. Terus kalau misalkan bikin usaha gagal itu kan wajar. Nah, itu kan kalau gagal terus itu kurang ajar. Jadi jangan sampai punya mindset kegagalan itu adalah awal dari keberhasilan itu juga jangan. Itu menurut saya suatu kemunduran mindset pola pikir. Nah, menurut saya gagal itu ya gagal aja. Gagal itu adalah kesuksesan yang tidak pernah terjadi gitu ya. Nah, gagal harus gagal aja. Cuman gimana caranya dari kegagalan itu kita belajar. Belajar untuk jadi menjadi lebih baik, tidak salah lagi, tidak gagal lagi. Caranya diubah strateginya. Oke, berarti podcastnya lumayan panjang sekali ya. Lumayan panjang sekali. Dan mungkin ini terakhir saya closing statement saya ya. Ketika Anda doing business untuk kan sekarang banyak nih perang harga nih yang harganya tahu-tahu pas jauh-jauh IT harga cuma 3.000 perak aja ada. Rasa nggak usah dipikir, jelas rasanya tidak begitu sip. Tapi harganya 3.000 itu loh, perang harga. Nah, terus gimana sih supaya kita itu nggak tergerus dari perang harga atau tergerus dari persaingan? Caranya sih dong, if you taking care of business will taking care of you. Jadi kamu taking care juga business, taking care juga customer. Bisnis itu kan customer, supplier dan tim ya. Iya pasti nggak. Taking care dulu semua. Kamu kalau misalkan taking care, apalagi customer, kamu care terhadap customer,
pasti bisnisnya itu adalah bisnisnya itu juga akan care juga ke kita dengan cara apa, omsetnya naik, terus kita punya pelanggan yang setia. Tujuannya brand kan seperti ini. Hukumnya give and take itu pasti ada. Pasti ada. Caranya seperti itu. We taking care customer, taking care business, taking care team, taking care di sekitar sosial. Itu pasti semua orang bisnismu juga akan taking care juga. Speechless sampai saya gitu. Mau denger apa ya insight-nya Mas Aga tentang mindset berbisnis. Ya. Itu yang dibutuhin sebenarnya. Jadi kadang-kadang orang kakak sabar, kakak negatif itu juga nggak baik. Pasti hilangkan semua hal itu alhamdulillah disyukuri. Jangan sampai jadikan masalah itu terus jadi bukan masalah, jadikan peluang. Wah, aku dapat masalah ini, peluangnya apa ya yang bisa saya ambil? Hikmahnya apa ya? Nah, ketika beban itu tinggi, ketika masalah semakin tinggi, usaha gede, masalah semakin gede, no need to worry. Ojo jangan cemas, jangan berkeluh kesah, karena kita harus tetap berpegang teguh terhadap kewarasan kita. Jangan sampai tidak waras, harus waras dan tetap berpikir positif terbiasa. Ngomongin soal waras yang kemarin boleh ini kita habis bikin kopi talk tentang self awareness. Iya. Gitu. Nah, tos dulu dong, ini minum dulu aja deh boleh. Kayaknya. Oh nggak bisa. Jadi kita ini punya program tentang coffee talk ini Mas Aga. Pokoknya kita itu tiap sebulan sekali ada ngobrolin tentang growth mindset. Nah, growth mindset. Cocok sekali dengan saya. Itu maksudnya di coffee talk. Nah, buat teman-teman yang penasaran mau tahu kayak gimana, bisa langsung datang aja ke Secret Cafe. Tanggalnya gimana? Tunggu aja. Oh itu bagus banget untuk coffee talk. Kemarin kayaknya ada Mbak Bella Zaditya ya. Iya benar-benar. Habis ini mungkin ada siapa lagi? Mungkin undang artis nasional mungkin ya? Undang orang-orang pokoknya yang mindsetnya awal banget lah. Iya. Gitu. Terima kasih Mbak Bar. Sama-sama Mas Aga insight-nya. Dan mungkin ini video pertama ya, jadi agak ikut gimana gitu. Dapat bagus. Buat temen-temen yang suka sama materi kontennya dari kita, jangan lupa komen, like, dan subscribe, dan ikutin aja terus link follow-nya. Kasih saran, boleh banget masukan apalah itu, tinggal komen di bawah aja. See you next time. Dadah.